Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Selamat Yahmene. Eh, di sini di Blitar pasti sekarang hujan ya. Oke, hujan terus sepanjang hari ini lumayan, alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan baca bukunya ya. Kita sampai ke bab 4 ya. Bab 4, tapi terbagi untuk ke part 6 ya. Bagian 6. Jadi bab 4 itu di buku ini tentang ras ikan koi ya. Ini nanti agak saya spilkan di bolak-balik ya kameranya nanti biar kelihatan gimana kita ngomongin ras ikan koi kalau kita nggak tahu gambarnya. Ya. Oke. Terdapat macam-macam ras ikan koi saat ini. All Japan Shiki Koi Promotion Association mengklarifikasikan koi ke dalam 9 jenis ras untuk pameran. Lalu jika masing-masing ras dikelompokkan lebih detail lagi, maka jumlahnya mencapai hampir ratusan jenis. Dalam bab ini akan dibicarakan tentang kekhasan masing-masing ras dan proses pembiakan serta silsilah. Oke. Yang pertama rasnya itu Kohaku. Kohaku adalah ras yang paling populer, sehingga orang sering mengatakan berawal dari Kohaku dan berakhir dengan Kohaku. Kabarnya sosok asli Kohaku di masa kini berasal dari peningkatan ikan karper bercak merah pada dasar putih atau sarasa ya, yang dihasilkan pada zaman Edo yang kemudian dikembangkan oleh Kunizo Hiroi dari Utogi, desa Higashiyama. Kohaku adalah ras yang paling tua dalam sejarah klasifikasi ras koi dan jumlah produksinya paling banyak, serta dapat dijumpai dimanapun, biarpun kombinasi warnanya sederhana, yaitu berupa bercak merah di atas dasar putih polos. Koi jenis ini mendapat dukungan dari banyak penggemar favoritnya atas aspek produksi dan nilai seninya yang dalam. Kurang lebih setengah dari Grand Champion All Japan Nishiki Koi Promotion Association di masa lampau didominasi oleh Kohaku. Ya, itu kalau di masa lampau ya. Kalau sekarang kebanyakan Showa. Kalau di Indonesia ya di sini. Oke, ini saya spilkan Kohaku. Kohaku itu seperti ini loh. Tuh, kok bual-bualan pel-pelan. Nah, ini Kohaku ya. Tuh, cahayanya dari sana nggak kelihatan. Nah, ini Maruten Kohaku. Ini Kohaku produksinya Dainichi ya. Nah, dan ini Maruyama Koi. Seperti ini Kohakunya. Oke. Nanti nih. Ini Sakai. Kohaku Sakai seperti ini. Dan ini Kohakunya Matsue. Jadi setiap breeder Kohaku untuk jenis ini ya, jenis Kohaku, setiap breeder itu punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Mana yang Sakai, Matsue itu bisa kelihatan. Kalau sekarang campur-campur ya, campur-campur banyaknya. Apalagi kalau di Indo itu memang ada sedikit khasnya, tapi kebanyakan masih belum punya ciri khas yang benar-benar khas dari setiap breedernya. Mungkin itu masukan ke depan buat APKI ya, buat APKI untuk bisa lebih
Apa itu ya? Ya kita bangun bersamalah perkawinan Nusantara itu. Oke, maju terus, semangat. Brand keturunan Kohaku yang mewakili ras zaman dahulu diantaranya Tomoin, Yokozen, Sensuke, sedangkan brand yang terkenal dewasa ini adalah Dainichi, Maruyama, Sakai, Matsue, dan lain-lain. Kalau di Nusantara pada saat ini di Indonesia itu brand Kohaku masih dipegang beberapa yang masuk ke apa itu ke show itu masih AKF ya. AKF Kohakunya bagus. Yang lainnya ada Mawar 21, ada siapa ya yang brand-brand Kohaku itu. Ini yang sepengetahuan saya ya. Hanya info aja. Yang lebih detail lagi silahkan di scroll sosmednya. Siapa lagi ya Kohaku ya? Kohakunya Kang Purwo itu juga bagus. Untuk selanjutnya Sanke, Taiso Sansoku ya. Taiso Sansoku disebut juga Sanke ya. Koi dengan bercak hitam pada corak Kohaku adalah Taiso Sansoku. Nama ini diberikan karena ditetapkan sebagai ras pada zaman Taiso oleh Ezoburo Hoshino. Dengan bertambahnya satu warna di atas merah dan putih, maka bertambah pula nilai kemewahan dan kemeriahan. Sehingga koi ini ditetapkan sebagai ras yang membuat orang membayangkan wanita bangsawan pada abad pertengahan itu. Turunan Taiso Sansoku di masa lampau diantaranya adalah Sadasu Torazo, Kichinai, Jimbe, dan masa kini telah dihasilkan Sansoku unggulan seperti Matsunosuke, Sakai, Momotaro, Marugo, dan lain-lain. Oke, Taiso Sansoku itu atau Sanke itu seperti ini ya. Nah ini Sanke ya. Ini Sanke Grand Champion punya Isawa Nishiki Goikai Center. Dan yang ini nih. Ini pokoknya Momotaro, Okayama Momotaro. Nah, ya. Kalau yang ini punyanya Sakai. Oke. Aduh. Blok. Kalau live nggak bisa di cut ya. Wis, lanjut. Jadi kalau di Indonesia Sanke itu yang terkenal dulu Mas Nanang ya, Mas Nanang Butana apa ya? Nanang itu, Nanang Sanke. Selanjutnya Sanke itu banyak di daerah sini ya, daerah Talun itu banyak produksi Sanke. Di tempatnya Pak Ibut itu juga banyak Sanke. Oke, kalau yang lainnya yang di luar daerah mana ya? Karena kurang begitu banyak yang ngebreed Sanke ya. Oke lanjut, Showa Sansoku. Showa Sansoku dinamakan demikian karena Showa Sansoku diproduksi pada zaman Showa. Taiso Sansoku dan Showa Sansoku sama-sama memiliki kombinasi 3 warna, yaitu merah, putih, dan hitam. Tapi kedua ras ini memiliki sejarah produksi yang sama sekali berbeda. Nah, ini
Kita jelaskan perbedaannya. Berbeda dengan Taiso Sansoku yang dikembangkan berdasarkan adanya koi yang muncul secara kebetulan dari antara koi yang mewarisi darah Kohaku, Showa Sansoku dihasilkan oleh Juke Hoshino pada tahun 2 Showa 1927, lebih lambat 10 tahun setelah menemukan Taiso Sansoku, dengan menyilangkan induk betina Ki Utsuri yang sudah ada sejak dahulu dan Matsukawa Bage serta pejantan Kohaku. Ciri khas Showa Sansoku terletak pada kedinamisannya. Berbeda dengan Taiso Sansoku, ciri khasnya yaitu sumi yang tersebar sampai pada sirip dada, sekitar mulut dan sampai perut. Turunan Showa Sansoku diantaranya yaitu Kobayashi, Ryuko, Junidaira, dan lain-lain. Akhir-akhir ini telah dihasilkan Showa Sansoku jenis unggulan seperti Dainichi, Isa, Ueno, dan lainnya. Ketiga jenis ras Kohaku, Taiso Sansoku, dan Showa Sansoku ini disebut Gosanke. Nah, jadi Gosanke itu Kohaku, Taiso Sansoku, Showa Sansoku ya. Pada sebagian besar pameran didominasi oleh Gosanke. Jadi Grand Champion ini pada beberapa pameran didominasi oleh Gosanke. Tapi sekarang memang Grand Champion tetap Gosanke ya. Tapi untuk sekarang ada Grand Champion Melati, ada enggak Grand Champion tapi apa? Ya Grand Champion ya. Grand Champion Melati, Grand Champion Melati Anggrek kayak gitu. Jadi sekarang Grand Championnya enggak cuma Gosanke, semua kelas dikasih Grand Champion. Oke, jadi kalau Showa di luaran sana yang terkenal Isa, Dainichi untuk sekarang ya, Showa yang bagus untuk bloodline, dan Ueno itu punya ciri khas masing-masing. Kalau di Indonesia Showa banyak ya petaninya, petani unggulannya. Breeder terkenalnya Showa itu ada Showanya Mubin Koi Farm, ada Showanya Irfan, ada Showanya siapa ya yang punya ciri khas, ada Showanya Pumada, itu Showa ginderin gitu. Terus yang lainnya Showanya siapa ya yang punya ciri khas? Cuma itu sih yang saya tahu ya, mungkin yang lainnya masih banyak lagi Showa. Tapi dulu memang banyak sih Showa itu, ada Kohaku, Showa, dan siapa itu ada Bugen Inkai, Andri Playburan, sama Bugen Inkai. Ada kakak itu bagus gitu. Ada Fajar Surya dulu itu juga bagus bloodline-nya. Kalau sekarang abu-abu semua ya, semua jenis diternakkan oleh petani. Jadi petani kayak sekarang itu nggak ada yang spesifik nerain apa gitu. Ya yang saya tahu yang spesifik itu cuma di Koi Toru, itu spesifik ke Kojaku ya, Kojaku. Yang lainnya mik aja, mik. Oke, kita sampai di sini aja untuk Gosanke. Berikutnya nanti kita lanjut ke bab berikutnya, Ujurimono ini. Oke, terima kasih sudah menonton dan
Sampai ketemu lagi di apa iki jenenge ya? Podcast baca buku. Live podcast baca buku. Oke. Oh, terima kasih Mas Bujas sudah menonton ya. Oke. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Semangat kita kembangkan perkoyan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.